ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وأذم على حبيبك المصطفى محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa duduk berkumpul di tempat yang agung dan mulia ini. Tidak lupa juga marilah kita junjungkan kepada sang kehadirat alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti kondisi malam hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa duduk berkumpul di majelis ilmu, di majelis zikir, yang mana dijelaskan dalam kitab Tanqihul Qaul. Syekh Nawawi mengutip satu hadis baginda Nabi SAW, siapa orang yang duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, tidak membawa pena, tidak menulis satu huruf pun, pahalanya sama seperti orang yang mengorbankan 70 ekor onta. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertemuan kita malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang pembahasan fikih madhab Syafi'i mengenai bab najis. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke bab najis sedikit untuk pembuka. Sebelum kita masuk ke bab najis, kebanyakan dari kita memang kadang karena keterbatasan diri kita sehingga kadang kita tidak tahu yang mana yang najis, yang mana yang tidak najis. Begitupun masuk dalam sholat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita kebiasaan karena memang kita tidak ada ilmunya, karena memang kita keterbatasan ilmu, biasanya kalau kita berangkat dari masjid langsung masuk, berangkat dari rumah ke masjid langsung masuk ke masjid. Padahal memang anjuran yang disunahkan adalah kita harus mencuci terlebih dahulu kaki misalnya, karena memang kaki itu bagian yang memang sangat penting apakah kita tidak tahu terkena najis atau tidak. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Fathul Qorif karangan Syekh Imam Nawawi ini dijelaskan dalam kitab Fathul Qorif ada 7 pembagian najis. Jadi najis itu ada pembagian, ada 7 para jamaah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yang bisa disebut najis adalah apapun yang keluar dari 2 lubang, kubul atau dubur. Kalau kubul tempat keluar kita kencing, itu najis. Apapun, mau bentuknya air kencing, mau darah, mau nanah, itu najis. Yang kedua, dari dubur, keluarnya baik berupa kotoran atau yang lain sejenisnya, itu pun najis. Kecuali air mani. Air mani menurut pendapat ulama itu suci para jamaah. Jadi para jamaah kalau sedang sholat, mohon maaf, kalau air mani ini begini, ada 3 air yang keluar dari kemaluan laki-laki. Ada air mani, ada mazi, ada wadi. Mazi, wadi ini najis pak. Tapi air mani itu suci, tapi tidak mensucikan. Suci aja cukup. Nah, jadi kalau air mani itu nempel di celana kita, itu wudhu kita tidak batal. Wudhunya tidak batal, tapi ada beban yang perlu dikerjakan, yakni mandi wajib. Artinya tetap ya, walaupun memang suci, tapi tetap kalau untuk sholat ini tidak sah kalau air maninya terbawa. Nah, bedanya air mani dengan air mazi dengan air wadi. Air mazi, air wadi yang menempel di celana kita, apabila keluar celananya perlu diganti para jemaah. Tapi tidak perlu mandi besar. Tapi kalau air mani, walaupun keluarnya berkali-kali misalnya di satu celana yang sama, tidak perlu diganti tapi harus mandi besar. Ini bedanya 3 kategori yang keluar dari kemaluan laki-laki. Yang kedua,
yang disebut najis kategorinya adalah muntah. Termaksud muntah bayi adalah kategori najis. Jadi kalau kita dulu punya anak lagi kecil atau cucu, kita gendong muntah masuk ke atau kena ke bagian baju kita, itu dihukumi najis. Yang ketiga, darah segar, baik darah segar atau darah busuk yang disebut nanah itu najis. Baik darahnya dari manusia atau binatang kecuali dari hewan yang halal untuk dikurbankan. Jadi semua hewan yang keluar darah itu darahnya najis, kecuali hati dan limpah. Biasanya suka ada di kurban hati dan limpah, hati kambing misalnya, hati sapi, dan limpahnya itu suci dan bisa dimakan. Sisanya adalah najis. Yang keempat, semua bangkai itu najis kecuali 3 bangkai yang bisa kita makan. 2 bangkai bisa kita makan, satunya kagak. Yang kedua, yang pertama belalang itu halal, Pak. Yang kedua ikan-ikanan yang semua jenis ikan itu halal. Yang ketiga bangkai manusia. Nah ini tidak najis tapi nggak bisa dimakan. Ya Pak, kalau dimakan namanya Sumanto, Pak. Ini nggak bisa dimakan ini, walaupun tidak najis, walaupun suci tapi tidak bisa dimakan. Nah, dan semua bangkai yang mati yang tidak najis itu haram dimakan dan matinya tidak lewat disembelih. Contoh misalnya kita tahu kan anjing dan babi itu najis dan haram. Sekalipun metode disembelihnya dengan cara disembelih, matinya dengan cara disembelih, tetap tidak mengubah status hukumnya, tetap haram dan tetap najis. Mau matinya ketabrak, mau matinya dicekek, tetap daripada najis. Yang kelima, cairan yang memabukkan dan beralkohol baik khamar itu adalah najis. Baik khamar adalah najis. Makanya dalam kitab Tanqiul Qaul ada bab tentang saya pernah baca dalam kitab Tanqiul Qaul Syekh Nawawi satu bab tentang larangan meminum alkohol. Jadi siapa orang yang kata Nabi, siapa orang yang di dalam tubuhnya ada 1 tetes alkohol, haram jasadnya masuk surga. Dan siapa orang yang memberi salam dan bersalaman kepada pemabuk 40 hari ke depan sholatnya ditolak oleh Allah. Kata Nabi. Selagi si pemabuk belum taubat, kita yang ngucap salam walaupun tetangga sendiri misalnya, walaupun anak sendiri 40 hari sholatnya ditolak. Kita bukan pemabuk ngucap salam doang sama pemabuk, sama tukang mabuk. Kita kena impasnya, ibarat bahasanya begitu. Kena jeleknya gitu. Nah, maka dijelaskan dalam satu hadis kitab Tanqiul Qaul, Nabi pernah mengatakan ketika seseorang meminum alkohol, imannya langsung keluar, iman dicabut sama Allah. Ketika dia taubat, imannya dibalikin lagi sama Allah. Jadi memang dahsyat sekali memang untuk masalah daripada alkohol itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, ini anjing dan keturunannya itu najis. Dan babi serta keturunannya itu najis. Jadi ada 7 najis secara global yang perlu kita ketahui. Ini najisnya benar-benar najis yang secara umum dibahas dalam fikih. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, ada berapa sih pembagian najis? Dalam fikih para jamaah pembagian najis itu ada 2. Ada sifatnya najis ainiyah, ada hukmiyah. Hukmiyah ini najis yang nggak kelihatan. Zatnya nggak kelihatan, warnanya udah nggak kelihatan, baunya udah nggak kecium. Namanya hukmiyah. Ini kadang samar-samar Pak kita. Kita nggak bisa nih nerka-nerka nih najis atau tidak. Itu namanya hukmiyah. Ada najis ainiyah, kelacak sama mata kelihatan. Oh ini kena kotoran. Oh ini kena kencing. Oh ini kena alkohol. Nah itu bedanya ada 2. Jadi ada ainiyah kelihatan sama mata. Yang kedua ada hukmiyah. Dia udah hilang zatnya. Itu bagaimana cara membersihkannya? Nanti dijelaskan di sini. Nah, adapun najis ainiyah kelihatan sama mata itu najisnya. Dalam kitab Safinah dibersihkannya itu cukup menghilangkan baunya, warnanya, rasanya. Adapun najis hukmiyah yang udah samar-samar si najisnya, bagaimana cara menghilangkannya? Maka cukup mengalirkan air pada anggota yang terkena najis. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bawah najis hukmiyah dan ainiyah ada 3 lagi pembagian nih Pak. Yang biasa kita dengar waktu kecil atau mungkin kita familiar dengarnya. Pertama, ada namanya najis mughalladoh, najis berat. Yang kedua, najis mutawassitoh, sedang. Yang ketiga, najis mukhaffafah, ringan. Najis mughalladoh ini najisnya berat Pak.
Jadi begini para jamaah, perbedaan kita ini di Indonesia fikihnya mazhab Syafi'i. Beda dengan orang-orang Timur Tengah atau orang-orang Eropa itu fikihnya mazhabnya berbeda. Kalau mazhab Syafi'i para jamaah, megang anjing aja najis, megang. Nggak nunggu dijilat, megang bulunya aja najis. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i yang kita pakai di Indonesia, megangnya aja najis. Sehingga masuk kategori najis berat. Kalau Malikiyah, liurnya doang yang najis. Orang-orang Arab, orang-orang Timur Tengah, Libanon, Maroko dan lain sebagainya biasanya pemahamannya gitu. Jadi kalau anjing liurnya doang yang najis, megang boleh. Tapi kalau di Indonesia kita mazhabnya Syafi'i, megang langsung najis. Kenapa kata Imam Syafi'i megang langsung najis? Karena biasanya anjing itu suka menjilat-jilatkan lidahnya ke badan, Pak. Biasanya kalau dia garuk pakai lidah atau mandiin kulit-kulit badannya pakai lidah. Sehingga kata Imam Syafi'i kita nggak tahu nih basahnya keringnya kapan bekas jilatannya. Sehingga daripada kita menerka-nerka udah kering atau belum, maka Imam Syafi'i mengambil kesimpulan bahwasannya nggak perlu nunggu tahu kapan si anjing jilat. Cukup aja, udah jangan bentuk kehati-hatian, cukup jangan disentuh. Tapi dalam Islam itu kita boleh memelihara anjing dengan beberapa kategori yang ada dalam ulama fikih. Pertama, orang Islam boleh memelihara anjing apabila anjing tersebut kita gunakan untuk menjaga hewan ternak. Yang pertama, Pak. Yang kedua, kita pakai untuk memburu. Yang ketiga, kita pakai untuk menjaga rumah. Itu boleh. Jadi nggak mutlak, nggak boleh dipelihara. Boleh. Tapi memang rada rumit di bab pembersihan najisnya. Walaupun boleh ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi untuk bisa dapat memelihara daripada anjing itu sendiri. Nah, ini najis mughalladun, najis berat para jamaah. Cuman dua najis yang berat. Pertama, najis anjing, babi, dan anak turunannya. Itu najis masuk kategori najis berat. Yang kedua, najisnya sedang di tengah-tengah, mutawassithah. Sedang dia di tengah-tengah. Contohnya, kencing hewan, kotoran hewan apapun, dan muntah. Ini muntah najisnya sedang di sini, di tengah-tengah. Yang ketiga, mukhafafah, najisnya ringan. Nah, mukhafafah najisnya ringan, apa aja contohnya? Najis yang ringan cuma satu, Pak, menurut ulama ahli fikih. Dikencingin sama anak bayi yang belum makan apapun kecuali air ASI ibunya dan belum berumur 2 tahun. Nah, ini ringan. Maka nanti beda juga cara membersihkannya juga lebih ringan. Nah, kita perlu tahu para jamaah bagaimana kita disebut terkena najis itu bagaimana. Nah, najis itu bisa pindah apabila kita memegang dua hewan yang diharamkan ini dalam posisi atau dalam kondisi tangan kita basah. Jadi begini kata para ulama ahli fikih, kalau tangan kita basah, menyentuh anjing, anjingnya kering, tangan kita basah, maka kita secara tidak langsung memindahkan najis kepada tangan kita. Tangan basah, tangan kita basah. Mohon maaf, kita menyentuh babi yang kulitnya kering, maka kita langsung dihukumi terkena najis. Tapi tangan kering, kulit anjing atau kulit babi kering, saling bersentuhan, tidak dihukumi najis. Tidak dihukumi najis. Ini yang mungkin jarang kita ketahui. Pembahasan ini memang nggak semuanya memang bisa dipelajari. Memang ada beberapa kitab-kitab yang lebih dalam membahas tentang ini. Jadi intinya kita bisa dihukumi najis apabila tangan kita basah menyentuh anjing, mohon maaf, atau babi. Maka itu dihukumi najisnya berpindah kemana? Ke tangan. Nah, untuk najis mughalladhah para jamaah, najis yang berat, kita terkena air liur atau terkena bulunya dua hewan yang haram ini, bagaimana cara membersihkannya? Nah, biasanya begini para jamaah. Biasanya kita mengira dengan air sabun cukup. Padahal ini kesalahan fatal yang sangat-sangat fatal. Sebanyak-banyaknya sabun menyucikan anggota badan yang terkena najis tidak akan hilang zatnya, kata para ulama. Mau sampai 1 ton tuh sabun digosok ke tangan, itu tidak masuk klasifikasi bisa membersihkan najis. Karena dalam mazhab Syafi'i para jamaah yang bisa membersihkan najis cuma 2, air sama debu. Yang bisa dipakai wudhu kan 2 juga Pak ya, air dan debu. Dalam mazhab Maliki 3 yang bisa mensucikan, air, debu, dan api. Jadi katanya api bisa mensucikan najis, ini lumayan ekstrim juga.
Imam Malik lumayan ekstrim juga. Api katanya bisa mensucikan najis. Ketika ditanya, contohnya gimana? Api bisa mensucikan najis. Contoh, Pak. Batu bata kan terbuat dari tanah liat, Pak ya. Biasanya di Tasik, saya dulu waktu mondok itu banyak sawah. Sawahnya dihancurin, lalu tanah liatnya diambil, dicetak, dibakar, jadi batu bata. Nah, kata para ulama, kita nggak tahu nih, bahan tanah liatnya udah kecampur apa kagak sama kebo, udah kecampur apa kagak sama kencingnya kebo, udah kecampur atau tidak sama kotoran hewan, diaduk, dicetak, dibakar. Nah, dengan cara dibakar hilang najisnya, kata para ulama. Kata Imam Malik nih, maka udah cukup. Nah, kenapa Imam Malik punya pikiran seperti ini? Karena Imam Malik mengambil satu sumber pendapat di Al-Quran bahwasanya manusia nanti disucikan di neraka dengan api. Jadi diambillah hukum ini bahwa api bisa mensucikan. Memang ekstrim juga Imam Malik. Ya, untungnya kita tidak bermazhab Maliki. Kita cukup aja mazhab Syafi'i. Nah, kalau kita terjilat najis yang berat, cukup saja dibersihkan, dibasuh sebanyak 7 kali dengan air yang dicampur debu yang sedikit. Debunya dikerok aja memakai ujung sendok, dimasukin ke baskom, maka dibasuh sebanyak 7 kali. Intinya harus ada debu. Nah, bagaimana kalau zatnya tidak hilang? Kalau zatnya belum hilang juga warnanya, rasanya, baunya belum hilang, maka 7 kali basuhan tersebut yang sebelumnya sudah kita basuh tapi tidak ada efek, dihitung 1 kali basuhan. Artinya kurang 6. 7 kali basuhan sebelumnya udah dibasuh-basuh pakai air, itu yang terkena najis. Najisnya nggak hilang, baunya nggak hilang, rasanya nggak hilang, zatnya nggak hilang. 7 kali itu dihitung 1 kata para ulama. Berarti kurang 6 agar afdol 7. Nah, ini dalam metode pencucian daripada najis yang berat. Nah, cukup saja para jamaah perlu diketahui, kalau sekiranya sekali bilas 1 kali najisnya hilang, sudah cukup, nggak perlu 7 kali. Ini kalau najisnya berat langsung hilang. Kalau sekali basuhan ya para jamaah, bisa dicampur air, campur debu, dibersihin langsung di tangan yang kena jelatan anjing, itu udah cukup. Kalau sekali bilas, sekiranya zatnya hilang, warnanya hilang, baunya hilang, cukup itu. Beda pendapat kalau belum. Kalau belum lanjut sampai 7, sampai benar-benar hilang. Sampai benar-benar hilang. Dan yang kedua syaratnya untuk membersihkan najis yang mughalladhah, yang berat adalah airnya sudah dicampur dengan debu. Airnya jangan dicampur dengan air sabun para jemaah. Tapi dicampur dengan debu. Cari aja debu yang kotor, dikerik pakai ujung sendok, dimasukin ke ember, udah beres. Itu udah sah. Udah sah. Nah, penyebab najis mughalladhah itu kan tadi saya sebutkan adalah anjing dan babi, itu termaksud semua anggota tubuhnya dalam mazhab Syafi'i. Baik nyentuh giginya, baik nyentuh liurnya, baik nyentuh tulangnya, baik nyentuh air kencingnya, itu najisnya najis berat, kata Imam Syafi'i. Kecuali Imam Malik. Imam Malik megang nggak apa-apa. Kalau liur baru najis, kata Imam Malik. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab. Nah, bahkan semua anggota tubuh anggota tubuh hewan anjing dan babi dalam mazhab Syafi'i itu najis mutlak, najis besar. Itu dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Nah, itu tadi untuk tata cara membersihkan najis yang berat, yakni mughalladhah, najis yang berat. Nah, gini para jamaah, kalau sekarang kan kita udah pakai mesin cuci para jamaah. Jadi bagaimana cara membersihkannya? Begini, kesalahan fatal di kita kalau anak ngompol, najis mau berat, mau najis sedang, mau najis yang ringan, itu dicucinya hati-hati para jamaah. Kebanyakan salah di kita begini. Kebanyakan di kita salahnya airnya dulu diisi di mesin cuci, pakaian yang kena ngompol, anak atau kena ngompol orang tua atau keluarga yang sakit baru dicelupin. Nah, airnya langsung najis semua itu. Jadi dicuci tidak menghilangkan najis kalau air duluan. Yang bagus yang mana? Pakaian duluan, Pak. Masukin air, jangan dicampur sabun. Cukup diemin 1 menit, diangkat, najisnya udah hilang. Baru direndam lagi, baru dikasih rinso. Nah, itu tata cara yang diajarkan ulama modern begitu. Karena kalau airnya dulu, bajunya kita masukin yang kena kencing anak kecil, kencing bayi, kencing cucu misalnya, pas dimasukin, itu langsung airnya hilang semua.
langsung jadi najis semua. Apalagi air di mesin cuci kan kurang dari 2 kulah. Maka bentuk yang bagusnya baju dulu dimasukin, terus direndam air, didiemin 1 menit, baru diangkat. Diangkat udah hilang najisnya. Itu untuk najis yang berat, yang ringan, dan yang di tengah-tengah. Nah ini najis yang kedua, najis mutawassithah, najis yang sedang. Bagaimana nih cara ngebersihinnya? Najis ada 2 tadi Pak. Ada najis yang ainiyah, kelihatan. Oh ini kelihatan nih, kena najisnya kotoran hewan, kena kencing anak, kena kencing bayi misalnya. Gimana nih caranya ngilanginnya? Maka cukup tempat najisnya itu dicipratkan atau dibasuh. Dibasuh. Ini untuk najis yang sedang. Dihilangkan zatnya, yang penting baunya hilang, rasanya hilang, warnanya hilang. Itu udah cukup buat najis yang sedang. Contohnya apa najis yang sedang para jamaah? Kotoran hewan, kencing hewan, muntah hewan, kotoran manusia, mohon maaf, kencing kita sendiri atau kencing orang lain, atau muntah kita sendiri atau muntah orang lain. Cara menghilangkannya, kalau kita sih sebenarnya nggak usah dihilangin, langsung aja cuci semua, biasanya begitu ya. Kalau dipakai lagi bekas muntah orang, baju dipakai lagi, cuma dicipratin kan jijik. Ya cuman ini metode yang diajarkan dalam fikihnya seperti itu. Jadi intinya hilangin dulu zatnya, sampai hilang bau, warna, rasa udah cukup. Ini dalam najis yang ringan, yang terkena muntah atau terkena kencing atau terkena khamr, alkohol. Nah ada lagi najis yang hukmiyah, zatnya udah samar-samar. Contoh anak cucu, anak kita masih kecil atau cucu, atau punya orang tua lagi sakit yang udah nggak bisa ke WC, kencing tuh orang tua di atas kasur. Sampai kering karena misalnya kamar pakai AC, kering tuh air kencing Pak. Kering kan nggak kelihatan, bekasnya nggak kelihatan, warnanya udah samar, baunya nggak ada. Gimana tuh cara membersihkannya? Maka cukup perlu disiram sampai zatnya hilang. Apabila masih ada zatnya, baik warna, bau atau rasanya, cukup ditenggelamkan ke air. Maksudnya langsung dicuci kayak tadi yang saya jelasin. Jadi kalau sekiranya baunya masih ada, rasanya masih ada, kalau rasa makruh Pak, jangan sampai nyoba-nyoba najis di rasa-rasa. Makruh. Najis dicicipin misalnya gitu kan, jangan. Cukup aja, mata udah lihat, oh ini najis. Oh ini bau sama kelihatan matanya udah kedetek, cukup. Ini masuk kategori najis. Cara ngilanginnya, cukup direndam bajunya dulu, baru air. Ini udah cukup bisa menghilangkan daripada kenajisan itu sendiri. Nah untuk najis yang ringan para jamaah, cara menghilangkan najis yang ringan atau mukhafafah bagaimana? Nah benda yang najis itu cukup dicipratin air. Dulu Nabi pernah gendong cucunya Sayyidina Hasan, Husain, lagi digendong, kencing di baju Nabi. Nabi nyuruh sahabat ngambil bejana isinya air, Nabi cipratin ke bagian lengan sini. Cipratin, udah cukup. Sudah, cukup sudah. Tapi intinya satu, merata ke anggota yang terkena najis. Nah ini tadi untuk pembahasan najis para jamaah, barangkali sudah cukup. Nih selanjutnya kita akan membahas beberapa pertanyaan seputar najis. Dulu kita sering riwuh Pak, mungkin sampai sekarang riwuhnya para jamaah. Berpikir alkohol, minyak wangi dalam campuran alkohol itu sah atau tidak orang yang sholat dengan minyak wangi yang tercampur alkohol. Pernah mungkin para jamaah mungkin bertanya-tanya begitu, sampai akhirnya was-was. Pakai minyak wangi punya anak, ditanya ini ada alkohol apa enggak? Ada. Wah akhirnya ke masjid kepikiran tuh Pak, pakai parfum gara-gara campur alkohol. Nah perlu diketahui jamaah, alkohol ini kan ruhnya khamr, ruhnya yang bikin mabok. Nah dikaji sama ulama, ini zat alkohol yang dipakai untuk mabok dengan zat alkohol yang dipakai untuk parfum, zatnya berbeda. Yang dipakai untuk mabok, apabila diminum, efeknya cuman ngeplay bahasa anak mudanya, cuman puyeng, cuman hilang akal. Ini kalau alkohol yang dipakai buat mabok atau khamr. Tapi alkohol yang dipakai untuk minyak wangi, apabila diminum, efeknya membutakan mata. Maka ulama berpendapat, timbul banyak sekali fatwa dari para ulama, diantaranya Al-Imam Syaukani, Al-Imam Muzani, bahwa khamr yang alkohol yang dipakai pada zat minyak wangi haram diminum, tapi boleh dipakai untuk campuran minyak
wangi. Karena alkohol yang terkandung dalam minyak wangi itu dihukumi sama ulama sama kayak spiritus atau minyak tanah. Boleh dipakai halal, tapi jangan sampai diminum. Nah, itu kata para ulama. Sehingga kita nggak perlu ragu lagi para jamaah kalau sekiranya parfum masih kecampur minyak wangi. Masih sah atau enggak? Sah atau enggak? Sah. Dan boleh. Itu. Ini untuk masalah daripada minyak wangi ini bener apa enggak nih, kecampur apa enggak, was-was akhirnya. Nah, akhirnya penyakit di situ kalau was-was. Karena selama ini kita tidak menemukan jawaban ya barangkali. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya bagaimana hukum ketika sholat menggendong anak kecil yang belum dikhitan. Nah, para ulama di sini menjelaskan apabila seorang orang tua punya anak yang belum dikhitan, anaknya digendong dibawa dalam sholat, sholatnya batal karena anak tersebut membawa najis. Saya ulangi sekali lagi, anak kecil itu belum dihitan, Pak. Sekenceng-kencengnya atau sebersih-bersihnya mereka kencing, tetap sisanya menempel di kulit kemaluan anak kecil yang belum dihitan, kata para ulama. Sehingga apabila tergendong dengan niat kita menggendong mereka, niat kita gendong mereka, beda cerita sama mereka nyamperin kita, nemplok di punggung. Kita pegangin kan darurat, kita nggak batal. Tapi kalau kita niat, anak bocah kita ambil, gendong sama gitu, kita bawa, ruku sujud kita bawa. Itu sama seperti membawa najis, kata para ulama. Kata para ulama, sama seperti membawa najis. Kalau mereka nyentuh kita duluan, anak kita biasa sholat nyamperin kita, Pak, cucu sholat dari belakang, lari ke depan nyamperin kita, Noel kita duluan, nggak najis, nggak batal sholatnya, Pak. Tapi kalau kita yang megangin mereka duluan, batal sholat. Kenapa? Karena anak kecil belum dikhitan, dia membawa najis. Kencing gak kencing, dia tetap membawa najis. Apalagi pakai pampers yang ada isinya, udah pasti itu bawa najis. Nah, itu menurut para ulama. Ya kan, biasanya bawa pampers udah basah nih, kencing atau BAB anak kita atau cucu kita, maka itu sudah cukup kita seakan-akan membawa daripada najis itu sendiri. Yang selanjutnya, biasa banyak para jamaah barangkali di sini ada yang udah pernah umroh dan haji, ada beberapa fenomena di Masjidil Haram atau di Mekah, di Madinah, itu anak biar kagak hilang dari orang tuanya, anaknya diikat, Pak, kakinya. Terus kita ikat lagi di kaki kita, orang tuanya sholat. Jadi kita ngikat kaki kita ke kaki anak, biar anaknya gak motah kemana-mana, biar kekontrol. Nah, dibahas sama ulama, ini gimana status sholatnya? Batal atau tidak? Apakah sama status sholatnya seperti orang yang membawa najis? Kata para ulama sama. Kata para ulama sama. Nah ini makanya dalam mazhab Syafi'i tidak ada keringanan di sini. Saya menganjurkan para jamaah berpindah fatwa ke mazhab Maliki, lebih ringan. Kalau kita gendong anak yang anaknya belum dikhitan, dalam mazhab Maliki itu tidak membatalkan sholat. Jadi nggak usah langsung ribet, Pak. Langsung was-was. Itu besok-besok nggak bawa anak lah ke masjid. Jadi repot jadi urusannya, Pak. Udah cukup kita ngambil fatwa ulama, kan banyak tuh, Pak. Sesuai sama dalil, Qur'annya ada, hadisnya ada, udah ngikutin aja yang ringan. Itu udah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Nah, yang selanjutnya, bagaimana selesai sholat? Ternyata sesudah selesai sholat sadar ada najis pada anggota sholat atau pada pakaian kita sendiri. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi, ngeliat gamis nggak taunya ada kotoran cicak misalnya, atau ada kotoran burung misalnya. Bagaimana status sholatnya? Nah, untuk masalah cicak masih jadi khilafiyah di antara ulama. Cicak itu kalau dibunuh nggak ada darah. Jadi ada pendapat ulama yang menganggap cicak itu adalah hewan suci. Begitupun dengan kotorannya. Ada pendapat ulama yang seperti itu, Pak. Ada lagi pendapat ulama yang mengatakan cicak itu kotorannya najis. Mau bagaimanapun kotorannya najis. Ya. Bapak-bapak tinggal pilih dah. Kalau sekali lagi sholat, plek aja. Misalnya atau baju atau koko ketumpahan atau diberakin sama cicak tuh dari atas masjid. Maka hukumnya tinggal ambil dua pendapat. Ada yang boleh, ada yang enggak. Tinggal pilih. Ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi kalau yang tidak boleh, dia disunahkan mengulang sholatnya karena terkena najis pada anggota sholat. Nah, ini
perbedaan pendapat ulama ini rahmat, tinggal dipilih Pak. Ibarat lagi jualan, pilih itu menu-menunya. Ini ada menu dari ulama nih, ada yang ngebolehin, ada yang kagak, ada yang makruhin, ada yang ngaramin, tinggal pilih. Luas. Pendapat ulama tuh luas. Nah, ini kita suka bingung Pak. Dulu saya waktu belum belajar fikih saya bingung. Dulu misalnya kita punya koreng, lagi sholat korengnya pecah. Punya jerawat, lagi sholat jerawatnya pecah. Atau lagi sholat gamisnya putih, kokonya putih. Di sini di bagian lengan ada luka, lukanya pecah pas sholat. Sehingga pas selesai sholat kita tidak menyadari, langsung sadar ternyata ada bekas darah satu titik di sini. Bagaimana sholatnya? Apakah batal atau tidak? Tidak, karena darah yang setetes atau nanah yang sedikit itu dimaafkan. Najis yang tidak bisa kita hindari. Najis yang tidak bisa kita hindari. Contoh misalnya jerawat pecah, bisul pecah, lagi sholat bisul pecah misalnya Pak. Itu kagak bisa kita menghindari, mau megangin bujur orang gitu kan. Nggak bisa juga Pak. Mau bilang bisul malu, nggak bilang bisul takut pecah, pecah juga tuh dalam sholat. Akhirnya celana kena darah. Nah, bagaimana status sholat kita batal dalam mengenai apabila terkena darah atau nanah? Kalau bapak-bapak darahnya ngocor banyak, kata para ulama ukurannya sampai seukuran uang gope itu Pak, yang uang segini. Ini kalau ditaker, darahnya nolnya ukurannya segini nih, yang keluar dari anggota luka, maka itu sudah cukup untuk membuat sholat kita batal. Tapi kalau masih setetes dua tetes itu dimaafkan. Nanah setetes dua tetes dimaafkan. Bisul setetes dua tetes dimaafkan. Dimaafkan. Jadi ada konteks ringannya di sini. Nah, bagaimana hukum air yang terkena najis sebelumnya tapi kita nggak tahu? Contoh begini Pak. Ini kita biasa wudu kan pakai air keran. Ternyata di toren ada bangkai tikus misalnya. Bangkai tikus sudah jelas mencemarkan air sehingga mengganggu kemutlakan air. Dicek sama petugas masjid, ternyata ada bangkai di toren. Baru kita tahu ternyata 3 hari sebelumnya kita wudu dengan wudu air yang terkena najis di situ. Bagaimana sholat kita? Apakah perlu mengulang? Kata para ulama mazhab Syafi'i, kita perlu mengulang sebanyak hari yang kita pakai wudu di toran tersebut. Contoh, 3 hari sebelumnya kita udah pakai air tersebut dan belum ketahuan bangkai tikus ada di toran. Atau bangkai tikus ada di ember. Atau ada bangkai yang besar ada di ember. Kita tahu pas udah masuk 4 hari, 3 hari kemarin air wudu pakai air yang itu aja sumbernya Pak. Maka kita perlu mengulang 3 hari ke belakang sholatnya, kita kodok lagi, kita ulang lagi. Ini dalam pendapat ulama fikih madhab Syafi'i. Nah ini memang sedikit rada rumit para jamaah, tapi memang kita perlu tahu ilmunya agar memang ke depan kita lebih hati-hati, lebih waro dan lebih hati-hati. Nah, yang selanjutnya dulu sempat ada para jamaah perdebatan di kalangan ulama ketika kopi luwak keluar. Ada satu merek kopi mengeluarkan campuran kopi dengan kopi luwak. Kopi luwak itu bukan ya kopi juga kan, dari luwak nih ya Pak. Jadi luwak itu kalau makan Pak, beraknya kopi lagi. Wah, debat ulama di situ Pak, belum lama, 2010-an gitu kalau nggak salah. Kopi luwak keluar, bingung artinya, mau beli kopi yang ada luwaknya jadi was-was, nggak beli mau nyobain. Bingung kan Pak? Oh ini gimana statusnya kopi luwak nih? Nah akhirnya ulama-ulama berdebat, mencari dalil yang sahih, yang mana dikaji oleh para ulama. Kopi yang keluar dari kotoran luwak, kopinya statusnya najis, tapi apabila kenajisannya dihilangkan, status kopi luwaknya jadi halal. Begitupun dengan kita, misalnya apa? Misal kita nyemilin kopi luwak, ini biji kopi kita cemilin, berak keluar biji kopi lagi, tetap bisa diminum sebenarnya. Sebenarnya gitu, analoginya ya Pak, analogi joroknya begitu. Kalau masih jadi biji kopi, siapapun yang makan, mau kucing sekalipun, kucing dikasih makan telur sama biji kopi Pak. Biji kopinya diberakin, berakinnya masih biji kopi, halal tetap. Intinya pengolahannya harus menghilangkan najis. Pengolahannya itu yang harus dipertanyakan, ini pengolahan bener apa enggak nih nyuciinnya. Karena tetap dia kan apa? Tidak suci, tadinya suci, masuk ke usus, keluar dari dubur, kesuciannya tercampur.
tetap najis, dicuci udah cukup hilang. Nah, itu untuk masalah daripada kopi luwak. Kopi luwak di sini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau udah bicara bab najis para jamaah, ini efeknya was-was berkepanjangan. Wudu aja Pak, wudu kalau najisnya was-was, kita nggak tahu ilmunya, akhirnya was-was tuh akhirnya wudu jadi berantakan, Pak. Nah, dulu saya pernah berpikir begini para jamaah ketika sering ke masjid, saya mikir ini bagusnya kalau kita dari rumah menuju masjid naik motor atau jalan kaki, bagusnya mencuci kaki atau tidak ya? Saya pernah berpikir seperti itu. Saya cari di kitab, ketemu di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatu karangan saya Wahbah Az-Zuhaili, kalau najis yang tercampur di jalan dengan debu jalanan, maka najisnya dimaafkan. Contoh, keluar dari rumah nggak mungkin nggak nyentuh pasir, Pak, nggak mungkin nggak nyentuh ubin misalnya, nggak mungkin nggak nyentuh sendalnya kita nggak tahu nih dikencingin kucing udah kering apa belum, kita nginjek tanahnya nggak tahu Pak bekas apa mungkin satu butir najisnya nempel di kaki, itu gimana tuh hukumnya? Kata para ulama kontemporer, itu najis, bagian dari najis yang dimaafkan, sehingga tidak perlu lagi mensucikan kaki. Tapi bagusnya cuci kaki dulu. Cuman kalau bicara hukum nggak perlu, karena sudah maafkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi status membawa anak ketika sholat itu sama seperti status kita sholat tapi di bawah sajadah ada kotoran. Contoh, misalnya datang ke satu musola, ada sajadah, nggak pernah dibersihin Pak. Sholat, selesai sholat, diangkat sajadah, ternyata ada kotoran burung misalnya. Ternyata ada kotoran hewan misalnya sudah kering. Bagaimana sholatnya tetap sah? Karena sebelumnya kita tidak tahu di bawah sajadah itu ada zat najis. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui ini dalam beberapa pendapat ulama di sini, semua bangkai hewan yang tinggal di air, tinggal di laut adalah halal, bangkainya halal, nggak perlu disembelih. Tapi ada khilaf pendapat ulama, ada hewan yang tinggal di dua tempat, Pak. Ada hewan yang tinggal di air, dia juga tinggal di darat. Contohnya biawak. Ada hewan yang tinggal di air, dia juga tinggal di darat. Itu juga kepiting namanya. Ada hewan yang tinggal di air, tinggal juga di darat. Namanya buaya. Kan begitu. Timbul pertanyaan, wah ini statusnya halal atau tidak nih? Nah, kalau kepiting, statusnya tidak halal. Haram. Kalau buaya, haram. Kalau biawak haram, ini kata para ulama. Di sini saya belum nemu khilaf karena mungkin keterbatasan literasi saya. Saya belum nemu ada pendapat ulama yang membolehkan. Tapi sejauh ini karena dia tinggal di dua tempat, darat dan laut, sehingga statusnya diperdebatkan. Bahkan belut saja Pak, belut. Ini saya pernah baca kitabnya, ulama zaman dulu, orang Jawa Timur pernah ngarang kitab khusus fikih tentang belut. Jadi ulama itu detail sekali Pak, belut aja dibahas. Ini statusnya gimana? Belut kan di air, kadang di darat, ya kan? Bingung kita Pak. Ini statusnya bagaimana? Maka ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan dan macam-macam. Jadi memang ini sangat kompleks sekali untuk masalah daripada makanan hewan bangkainya. Katak, kodok itu kan di dua tempat Pak tinggal. Dia kadang di air, dia kadang di darat. Maka hukumnya haram. Ular pun haram. Kecuali dalam fikih ini, kecuali sesuatu yang haram bisa menjadi halal apabila terdesak. Contoh Pak, punya penyakit yang nggak ada obatnya, ternyata obatnya ada di daging ular atau daging biawak, maka status biawak dan ular ketika dikonsumsi menjadi halal. Nah, gitu. Atau misalnya punya penyakit juga yang nggak ada obatnya, ternyata obatnya ada di, mohon maaf, anjing atau babi. Sementara untuk konsumsi obat itu jadi halal. Tapi tidak selamanya. Sembuh udah beres. Sembuh sudah beres. Nah, ini untuk pendapat pembahasan para ulama mengenai daripada najis.
Nah, sehingga kalau kita ilmu najisnya tahu, ke sholat juga jadi tidak was-was para jamaah. Ya, jadi tidak was-was. Udah mah di bab toharohnya was-was, masuk ke sholat was-was lagi, udah berantakan udah tuh. Nah, maka dalam sholat para ulama berbeda pendapat masalah meniatkan sholat. Yang perlu diperhatikan dalam membaca lafaz sholat itu niatnya. Makanya begini para jamaah. Ada pertanyaan jamaah waktu itu datang ke saya. Kita dari rumah pas. Saya nanya dari rumah saya mau sholat. Karena terburu-buru komat, saya buru-buru lari. Gitu kan. Masuk sholat langsung ikut imam. Itu bagaimana hukumnya? Tidak diterima sholatnya para jamaah. Karena bagian dari rukun sholat adalah niat. Nah, tapi andaikan dari rumah niatnya udah bener-bener mau sholat zuhur. Datang ke masjid sholat zuhur, bener itu yang bener. Yang kebalikan begini, dari sholat buru-buru sholat zuhur, pas sholat niatnya sholat asar, kan itu yang belangsak begitu, repot itu. Ini yang rada repot kadang. Sehingga kadang suka terjadi kalau kita lagi sholat sendiri atau lagi sholat qadha atau lagi sholat tidak bersama imam, ketika sholat di rakaat kedua atau rakaat ketiga muncul pertanyaan, ini tadi sholat apaan ya? Gitu. Ini rakaat berapa ya? Kan ini repot Pak, karena was-was. Maka para ulama menekankan ketika sholat usolli fardo, apanya di sini? Fardo maghribikah atau subhikah atau asyrikah atau isyaikah? Harus jelas ditekankan. Sesudah itu statusnya sebagai apa? Imaman atau ma'muman harus ditekankan dalam hati seperti itu. Juga kebanyakan di antara kita ketika sholat Allahu Akbar, baca sholat harusnya kan di khofi Pak. Di khofi itu bacaan sholatnya terdengar sama telinga sendiri. Rasulullah begitu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Harusnya begitu tuh kalau salat. Bukan mingkem 1000 bahasa. Kalau sunnah enggak apa-apa mingkem, Pak. Kalau yang fardu, yang wajib itu boleh kita. Makanya waktu itu ada jamaah nanya, "Ini gimana, Mas? Saya pernah lagi tahiyat, sebelah saya lagi baca bacaan tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an." Kaget ini orang, nanya sama saya hukumnya bagaimana? Boleh, Pak. Tetap boleh. Intinya bersuara, jangan diam. Justru diam itu makruh. Diam nggak baca sholat, mending dikeluarkan tapi kedengar sama telinga sendiri. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan. Fatihahnya kedengaran ya kan, dan rukun-rukun yang lain bacaan-bacaannya terdengar. Itu untuk pendapat dalam sholat itu sendiri. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa menit lagi, Pak? 5 menit. Terakhir para jamaah terakhir. Biasa, mohon maaf. Biasa terakhir ini untuk masalah sholat. Biasanya kita sering kecolongan, tidak merasa itu bagian dari sesuatu yang menggerakkan bagian gerakan sholat sehingga kadang kita batal. Contohnya begini para jamaah. Contohnya ketika lagi sholat nih para jamaah, berdiri dari ruku nih, ya kan? Sami Allahu liman hamidah. Tangannya kita lambain begini, kita nggak sadar ini dihitung gerakan 1, 2, 3 batal. Yang bagus bagaimana? Sami Allahu liman hamidah, tangannya boleh dibalikin lagi begini Pak. Ini aman nih Pak. Buat menjaga gerakan agar tidak gerakannya begini, nggak ngelambai begini. Maka dalam sholat enaknya begitu. Biasanya di sini banyak ada jamaah yang sudah ngerti. Jadi sami Allah harus tangannya diginiin. Ini ngamanin, ngunci tangan. Bahasanya begitu. Kalau bahasa silat itu begitu, ngunci biar nggak gerak. Nah, ada pun untuk takbir kadang ada mungkin beberapa dari kita yang mungkin masih kesalahan. Takbir itu kan baina mangkibaihi. Si jempol kita di bawah apa ini, Pak? Telinga gini. Jangan rapet tangannya begini, Pak. Jadi kalau Allahu Akbar tuh normal begini. Jangan lebar begini, Allahu Akbar gitu kan. Jangan begini juga, jangan kaku, normal begini. Nah ini untuk paling sebagus-bagusnya takbiratul ihram. Nah ini, itu untuk masalah daripada takbiratul ihram atau setiap gerakan takbir dalam perpindahan, intiqal dalam sholat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Barangkali jamaah ada beberapa pertanyaan barangkali yang bisa ditanyakan. Tapi mohon maaf kalau sekiranya saya nggak bisa jawab, saya simpan dulu pertanyaannya. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Barangkali ada jamaah yang mau menanyakan? Iler. Oh ya. Iler
Itu menurut ulama mazhab Syafi'i, apabila keluar ketika sholat atau lagi tidur, itu hukumnya tidak najis. Tapi apabila warna iler atau jigongnya berubah jadi ke kuning atau coklat, itu najis. Sifatnya seperti muntah gitu, warnanya udah keluar. Iler itu tidak najis. Iler tidak najis. Ingus tidak najis. Jadi kalau lagi siwakan, dulu sempat makanya banyak perdebatan di siwak. Habis siwakan, siwaknya nggak pakai tempat, ditaruh di sini. Kata orang itu najis, katanya bekas jigong. Nggak najis, jigong itu tidak najis. Cuman mungkin jijik mungkin ada. Nah, begitu. Ada lagi para jamaah? Darah nyamuk tidak, nyamuk itu begini Pak. Ada beberapa hewan yang kalau dia mati tidak dihukumi najis ketika terkena air atau terkena kulit darahnya. Contoh, darah nyamuk dan darah belalang. Nyamuk dan belalang secara kodrat dia nggak punya darah sebenarnya. Dia punya darah ketika nyedot darah kita. Maka hukum masalah karena dia sebenarnya kalau ditepok, sebenarnya dia nggak bakal punya darah kalau tidak menyedot darah manusia. Jadi tidak najis hukumnya. Barangkali masih ada para jamaah, cukup? Cukup. Oke, itu saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu malam kita hari ini bisa kita pakai untuk anak cucu kita, dan mudah-mudahan ke depan kita akan lebih bijak lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.